Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Para pemirsa sekalian, dosa sebagaimana digambarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ibarat noda hitam di dalam hati. Kian banyak noda hitam dalam hati, maka hati bisa menjadi hitam legam dan kelam. Sinarnya bukan hanya redup, tapi gelap. Cahayanya tertutup oleh titik-titik noda yang menjadikannya tak mampu lagi memandang dan menimbang kebenaran. Bila seseorang telah melepaskan diri dari dosa, memohon ampun dan bertaubat, hatinya akan cemerlang seperti semula. Tapi bila ia mengulangi perbuatan dosa, maka noda hitam itu akan bertambah hingga meliputi hatinya. Meskipun demikian, kemaksiatan bukanlah akhir dari segalanya. Melakukan dosa tidak berarti jatuh yang tidak mungkin lagi bagi pelakunya untuk bangkit kembali. Inti yang ingin disampaikan dalam pesan hadis tersebut adalah seruan untuk mengulang-ulang dan memperbarui taubat. Kemaksiatan dan dosa kemungkinan dapat menjadi pintu kebaikan bagi pelakunya. Sebagaimana Adam alaihissalam yang merasakan kedekatan dan ketergantungannya yang luar biasa kepada Allah Subhanahu wa taala ketika ia berbuat kesalahan. Karena itulah Nabi Adam alaihissalam berdoa, Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Yang artinya, ya Tuhan kami telah menganiaya diri kami sendiri, dan jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya pastilah kami termasuk orang-orang yang merugi. Surat Al-A'raf ayat 23. Di dalam Al-Quran ditemukan banyak kisah terkait dengan mereka yang berbuat dosa dan kemaksiatan. Di antaranya ada yang bertaubat, tetapi ada pula yang tetap dalam kemaksiatan, sampai kemurkaan dan siksaan Allah Subhanahu wa taala ditimpahkan kepada mereka. Dosa dan taubat ibarat dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan. Artinya, seharusnya mereka yang berdosa bertaubat dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan begitu, ia akan kembali kepadanya dalam keadaan suci, seperti keadaannya semula. Meskipun dosa dan kesalahannya sampai memenuhi jagat raya. Dan janganlah kita berputus asa akan rahmat Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Az-Zumar ayat 53 sampai 54. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli ayyatiyakumul adzabu tsumma la tunsurun. Yang artinya, katakanlah wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh Dialah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang. Dan kembalilah kamu kepada Tuhanmu,
dan berserah dirilah kepadanya sebelum datang azab kepadamu. Kemudian kamu tidak dapat ditolong. Kata taubat berasal dari bahasa Arab taubah yang merupakan bentuk masdar dari fi'il sulasi mujarrad. Taba yatubu taubah. Kata tersebut berakar dari huruf ta, waw, dan ba yang memiliki makna dasar ar-ruju, ar-roja atau kembali. Dengan demikian, secara leksikal, tobat berarti kembali, yakni kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan penuh ketaatan dan ketundukan, serta meninggalkan segala larangan-larangannya. Selain itu, tobat berarti menyesali, yaitu menyesali perbuatan yang telah dilakukan seseorang karena ia menyadari bahwa perbuatannya itu adalah bertentangan dengan kehendak dan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian, persyaratan penting bagi seseorang yang ingin diampuni dosa dan kesalahannya adalah ia tidak lagi melakukan perbuatan dosa dan kesalahannya, melainkan ia melakukan amal kebaikan yang dimana amal kebaikan tersebut merupakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain dikenal sebagai syahrul siyam, syahrul sober, syahrul Quran, dan syahrul jihad, Ramadan juga dikenal sebagai syahrul taubah. Ramadan memang momentum yang tepat untuk bertaubat, karena di dalam bulan yang mulia ini Allah bukakan ampunan yang sebesar-besarnya kepada kita agar kita kembali kepadanya. Dan sebaik-baik taubat adalah taubat yang segera, tanpa menunggu dan menunda-nunda. Maka terkumpullah dua keutamaan apabila kita bertobat di dalam bulan Ramadan ini. Keutamaan pertama yaitu karena keutamaan dari Ramadan sendiri. Dan keutamaan kedua yaitu karena kita menyegerakan bertobat. Yang dimana Allah berfirman dalam surat Al-Imran ayat 133, wasari'u ila maghfiratim mir rabbikum, dan bersegeralah menuju ampunan Tuhanmu. Sekian dari saya, dan jangan lupa share dan siarkan dan dukung selalu channel Primago TV. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah.
hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin.